Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia dalam proses penginjilan. Ini latar belakangnya, ini perjalanan misi Paulus dengan timnya mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Dalam proses memberitakan Injil banyak tantangan yang dia hadapi, baik dari orang luar yang belum mengenal Injil maupun orang yang dari dalam sendiri sesama pengikut Tuhan Yesus. Dia dapat banyak tantangan. Karenanya bisa dikatakan dia orang luar, orang yang bukan bilangan 12 murid Yesus, banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi dia fokus dengan panggilan yang dia terima dari Tuhan, bahwa dia harus memberitakan Injil. Kalau kalian baca ayat ini sebenarnya pasal pembelaan dari Paulus pada orang-orang yang mengkritik dia. Kalau di ayat yang kita baca, proses yang dia sampaikan, perjuangan yang dia sampaikan itu, baik bagi para pentobat baru maupun para pengerja yang sedang memberitakan Injil, dia memiliki satu ilustrasi yang sangat mengena bagi orang-orang yang ada pada zamannya. Kita tahu bersama bahwa bangsa Yunani berkembang sangat pesat. Bahkan kegiatan olahraga yang paling awal-awal itu berkembang di sana yang namanya kompetisi dalam olahraga, sehingga bikin suatu kejuaraan itu asalnya dari sana. Makanya ada olimpiade, ada perlombaan-perlombaan di sana duluan. Dalam latar belakang budaya seperti itulah sehingga Rasul Paulus mengambil contoh sebagai perjuangan dalam mengikuti Tuhan itu, dia ambil contoh olahraga. Contoh olahraga. Kalau kita baca di sana, boleh nggak tinju orang? Boleh, ada ayatnya. Kan saya bukan petinju yang sembarang saja memukul. Berarti boleh jadi petinju. Apalagi yang dikatakan di sana, saya melatih tubuhku sedemikian rupa, berarti boleh latihan kan? Boleh nggak hamba Tuhan nanti muncul? Boleh nggak hamba Tuhan berprofesi sebagai petinju? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kenapa? Karena tinju itu melukai ciptaan Tuhan. Tidak boleh. Boleh atau tidak sebenarnya kalau kalian? Tergantung. Ikut lomba tinju. Nanti ada yang taruhan. Ini kalau si Tony menang dapat 5 juta. Kalau si Chris, Tony sama Chris beda kelas lah. Tony harusnya Gilang Pak. Gio sama Tony pas kelasnya kan. Kalau Gio menang dapat 10 juta seperti itu. Apakah diizinkan tinju seperti itu? Boleh nggak? Tergantung dari yang apa? Tergantung kalau si dia mau. Tapi ada yang bilang tinju sebenarnya yang paling alkitabiah kan? Yang paling alkitabiah itu tinju. Lebih baik memberi daripada menerima. Iya kan? Ada kan ayatnya? Lebih baik memberi daripada menerima. Tinju filosofinya begitu. Lebih baik kamu beri daripada kamu terima kan? Kau nanti kalau terima terus. Filosofinya begitu. Jangan terlalu sering gini kan? Masih lebih baik petinju. Selalu mana, selalu minta, nggak pernah ini ya memberi. Tinju juga begitu. Lebih baik memberi daripada menerima. Oke, kita lanjut. Tetapi dalam hal ini Paulus mau menekankan bahwa latihan itu penting dan latihan itu tidak lembek. Dia ambil contoh yang cukup keras. Bukan berarti dia melegitimasi atau dia mengizinkan proses kita boleh jadi petinju yang bisa tinju-tinjuin orang, tetapi dia mau mengajak itu jadi pelajaran. Bahwa kita ini adalah prajurit Kristus. Tantangan ada di mana-mana. Waktu itu tantangan ada di mana-mana. Tantangan dari dalam sendiri, dari gereja sendiri, tantangan dari luar itu sangat besar. Besar sekali tantangannya. Tantangan dari tentara Romawi
dari orang-orang Yahudi, tantangan dari dalam kekristenan sendiri yang memecah belah, saya dari golongan ini, saya dari golongan ini, itu tantangan sangat besar. Kalau tidak ada proses latihan yang keras, mustahil anak-anak Tuhan, mustahil orang percaya baru, mustahil para penginjil akan bertahan. Jadi harus ada proses latihan yang keras. Ya umpamakan petinju, pukul-pukulan itu kalau nggak keras bertahan. Kenapa dia pakai perumpamaan itu? Orang waktu itu sudah tahu proses itu. Orang yang ada di sana sudah sering melihat ring tinju, pada zamannya sudah ada. Bahwa itu pertandingan yang keras, bahwa untuk menang, kadang orang yang menang itu babak belur, tetapi Paulus mau mengambil hikmahnya. Untuk menang kita harus apa? Apakah cukup hanya baca buku saja sudah selesai? Apakah cukup hanya menyanyi memuji Tuhan saja sudah selesai tanpa kita latih fisik kita? Nah, itu Paulus mau mengajak, ada gemblengan, ada proses-proses latihan yang perlu dilakukan untuk menguatkan bukan hanya fisik, tetapi keilmuan kita, pandangan kita, pengetahuan kita, iman kita juga harus dikuatkan. Dan untuk menguatkan, ilustrasinya itu tidak lembek. Itu ditempa, dibentuk dengan keras. Seorang pemimpin memang dilahirkan, tetapi seorang pemimpin yang menjadi pemenang itu harus dibentuk. Harus punya mental pemenang. Itu perlu dibentuk. Ini bukan kata saya, ini bukan kata tema, tetapi kata firman Tuhan juga seperti itu. Pemimpin yang baik itu lahir dari suatu pembentukan yang keras, yang luar biasa. Paulus jadi pengikut Tuhan, jadi rasul yang menulis lebih dari separuh perjanjian baru, lebih dari Petrus, lebih dari Yakobus, lebih dari Yohanes. Dia mengalami proses yang tidak gampang. Kalau kalian baca sepanjang Korintus itu, dia pernah dilempari hampir mati, dia pernah dibiarkan telanjang, dia pernah sudah dianggap mati, dia pernah karam kapal, terlunta-lunta di kapal, nggak tahu ngapain. Itu harga yang harus dia bayar sehingga apa, dia boleh dilihat menjadi seorang rasul yang berhasil. Banyak jemaat, banyak gereja didirikan, banyak orang-orang yang belum percaya dimenangkan. Itu Paulus. Tapi orang jangan hanya lihat Paulus sebagai penulis besar, lebih dari setengah perjanjian baru dia yang tulis. Terkadang orang tidak melihat apa yang dia lalui untuk mencapai proses itu. Daud, tipologi Yesus dalam perjanjian lama. Kalau kalian membaca seluruh perjanjian lama, sentralnya adalah Daud, gambaran Kristus. Perjanjian baru, dia menjadi raja yang berkuasa, dia raja yang tidak pernah kalah dalam perang. Tetapi apakah dia melaluinya langsung di puncak? Tidak. Dia melalui yang namanya proses. Kalau kalian baca proses yang dilalui Daud itu, kalau kita mungkin memposisikan di tempat itu, mungkin kita akan menyerah. Dia seorang gembala, kambing domba, anak ke-8, cowok dari bapaknya yang tidak dianggap dia. Jadi ketika Samuel datang, mana anak-anakmu? Cuma ditunjukkan, ini ada 7 orang. Anak laki-lakimu mana? Ini 7 orang. Emang cuma 7? Iya 7. Nggak ada lagi. Ada sih 1 lagi jaga kambing domba. Nggak dianggap. Itu Daud. Jaga kambing domba itu bukan cuma jaga-jagain, gembala-gai bersuling dan merdu, nggak seperti itu. Tetapi Daud menjelaskan, kadang beruang datang, kadang sih nggak datang, saya hajar itu sampai mati. Perjuangan pergumulan seorang Daud kecil yang tidak dianggap, itu proses yang mungkin orang tidak lihat. Orang hanya melihat dia langsung raja Israel yang tak pernah kalah. Belum lagi dia proses jadi pemain musik di istana. Pemain musik bukannya dapat gaji, dapat tumpah, hampir ketancap di dinding. Proses yang luar biasa. Mungkin kalau kita di posisi Daud, menyerah kan? Gila ini,
saya disuruh kerja sama bos, bosnya mau bunuh saya, tapi dia tetap datang lagi. Seorang Daud yang luar biasa. Jadi keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu tidak muncul semata-mata dengan berleha-leha saja, tetapi melewati suatu proses yang tidak panjang. Begitu juga orang-orang sukses. Mungkin kalau kita melihat hamba Tuhan sukses, orang-orang sukses saat ini, mungkin kita hanya melihat kesuksesan mereka tanpa kita mungkin melihat apa yang mereka alami untuk mencapai pada titik tersebut. Ini yang namanya proses. Dan Tuhan mau kita tidak hanya menjadi makhluk yang biasa-biasa saja, seperti sapi tadi, tetapi kita makhluk yang mulia. Ada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan di sini. Kenapa kita perlu jadi orang yang menang? Yang menang itu, yang namanya menang itu hanya didapat dalam perjuangan. Berarti ada lawan tanding. Yang namanya menang, kita punya lawan tanding. Gak ada yang lari-lari. Wah, saya menang. Wih, kamu menang. Siapa aja yang lari? Saya aja. Dia lari sendiri, terus menang sendiri. Ntar dia dapat medali sendiri kan, dia kalungkan sendiri medali yang dia bikin sendiri. Itu bukan yang namanya menang. Tetapi ada suatu proses panjang, ada lawan sparringnya, ada lawan mainnya, ada lawan tandingnya. Kemudian berhasil dia melampaui lawan-lawannya itu dan dia menang. Itu yang namanya menang. Jadi ini mengajak kepada kita semua bahwa Paulus mengajar kita, ketika Tuhan sudah menetapkan tujuan kita, memanggil kita ke tempat ini, bukan hanya untuk mahasiswa, calon mahasiswa, tetapi para mahasiswa semua. Kita masing-masing punya tujuan. Mungkin awalnya tujuan kita masih kabur samar-samar, pandang jauh ke depan, samar-samar tapi nampak, masih muram, tapi lama-lama makin jelas tujuan. Oh, ini maunya Tuhan dalam hidup saya. Butuh kesabaran untuk melihatnya. Tetapi ketika terlihat tujuan kita, mari kita berjuang, berlari sedemikian rupa, kata Paulus. Kejar itu seolah lupakan yang di belakang. Raih itu, aku kejar cita-citaku kan. Ada lagu itu kemarin, tadi aja ya. Lupakan yang di belakang, kejar cita-citamu. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Dan lebih daripada itu, keluarga kita, orang tua kita juga punya harapan. Gembala kita yang mengutus kita mungkin juga punya harapan ketika kita datang ke sini. Bukan hanya kepada calon mahasiswa, kepada seluruh mahasiswa. Mungkin ada orang-orang di belakang kita yang punya harapan, yang punya impian, tujuan. Keluarga saya, anak saya, saudara saya, ponakan saya ini sekolah, punya harapan yang baik. Dengan harapan dia bisa pulang mendapat gelar sarjana, dia memakai gelar sarjananya itu untuk mengangkat kehidupan keluarga, kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, ataupun kampung halamannya, atau dimanapun dia berada jadi berkat. Mungkin ada harapan dari orang tua, ada harapan dari gembala, ada harapan dari keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Untuk kita berada di sini, mereka mungkin mendoakan kita. Mereka pasti mendukung kita. Betapa bahagianya ketika mereka melihat bahwa apa yang menjadi harapan mereka itu bisa tercapai, kita lulus dengan baik. Tetapi jika dibalik, apa yang akan mereka rasakan ketika harapan itu, harapan yang mereka berikan kepada kita yang ada di tempat ini sia-sia. Kita pulang, menyerah, tidak sanggup. Padahal hari lepas hari mungkin mereka yang di kampung mendoakan kita. Ada orang-orang yang berjuang di sana bagi kita. Saya pernah dengar kesaksian teman saya, dia nggak tahu untuk wisuda, orang tuanya kesulitan. Kebutuhan wisuda kan ada untuk biaya wisudanya. Tiba-tiba bisa terpenuhi. Akhirnya dia jadi sarjana, dia kerja dengan baik, pulang dia ke kampung baru dikasih tahu sama saudaranya. Orang tuanya minjam sana sini untuk bisa membiayai dia tanpa kasih tahu ke dia supaya dia tidak terbeban. Akhirnya dia bisa sukses.
dia bisa bilang, mana, berapa yang dipinjam, boleh saya kembalikan, bisa. Tetapi doa orang tua, dukungan keluarga, teman-teman mendukung kita, jangan kita kecewakan. Apa yang sudah kita mulai saat ini, ayo kita teruskan. Gampang nggak? Tidak. Kalau gampang ya kita masuk aja di sebelah sana, kan? Kalau masih terlalu gampang, susah di sebelah sini, kita boleh mundur ke ruangan yang di sebelah sana. Nanti nyanyi-nyanyi di situ. Ada guru-gurunya di situ. Tidak gampang dibentuk menjadi hamba Tuhan di tempat. Nggak ada kayu menempa besi, nggak ada. Palunya dari kayu, kemudian dibentuk-bentuklah besi itu sampai jadi pedang atau golok atau apa, nggak ada. Besi menempa besi. Semakin keras bunyinya berarti besi itu harusnya semakin baik. Itulah pembentukan kita di sini saat ini. Rasul Paulus menggambarkan suatu perjuangan yang kita tidak boleh menyerah. Tantangan pasti ada, pergumulan pasti ada. Ada saja pergumulan, tetapi satu janji Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan, Tuhan berkata tidak pernah jauh lebih besar daripada kekuatanmu. Amin. Amin. Apapun pergumulan yang ada itu pasti ada jalan keluar, kata Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, saya akan kuat. Saya akan kuat. Saya akan bertahan. Saya akan bertahan. Itu komitmen kita bersama, baik seluruh mahasiswa maupun calon mahasiswa, untuk bangun bersama-sama. Mau jadi apa kita ke depan nanti Tuhan sudah tentukan. Kita nggak mungkin jadi sesuai yang kita harapkan. Semua harus jadi seperti itu, enggak. Tapi Tuhan punya kreativitas yang luar biasa. Yang pasti ketika kita berjanji akan menyertai kita, dia tidak akan mengecewakan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Kami ucap syukur padamu Tuhan buat kebaikan-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, melewati setiap pelatihan-pelatihan yang ada untuk menggembleng kami, menempa kami menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, menjadi seorang hamba Tuhan yang militan dan siap untuk menang. Terima kasih ya Tuhan, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima janji-janji. Amin. Amin. Berkat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kegiatan selanjutnya silakan kepada Oke, shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih kepada hambanya yang telah yang memberikan renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita diperlengkapi untuk menjadi seorang pemenang. Haleluya. Oke teman-teman, biar gak garing, kita bernyanyi dulu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mana dulu musiknya? Kita bernyanyi dulu. Karena tadi kan udah disinggung, ku kejar cita-citaku, ya kita mainkan. Boleh dah, pakai gerak. Yuk kita pakai gerakan. Nanti kalian teman-teman yang sudah lama bisa ikuti gerakan saya. Nanti ada slide-nya di depan. Kita
di atas ya. Daripada kalian kan. Nah, untuk yang maba nih ya, yang maba. Kemarin kan udah dibagikan kelompok-kelompoknya. Terus